Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang maha mengatur seluruh perjalanan hidup hamba-hambanya. Tidak ada satu langkah yang terjadi tanpa ilmunya. Tidak ada satu pintu yang terbuka tanpa izinnya. Dan tidak ada satu rezeki pun yang datang kecuali telah Allah tetapkan dengan penuh hikmah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam menjalani kehidupan yang penuh kejujuran, kesabaran, kerja keras, dan tawakal kepada Allah. Beliau mengajarkan bahwa rezeki yang paling indah bukanlah rezeki yang paling banyak, tetapi rezeki yang halal, membawa keberkahan dan semakin mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sahabat namun kolbu, dalam perjalanan hidup seringkali kita hanya fokus menunggu datangnya hasil. Kita menunggu pekerjaan yang lebih baik, menunggu usaha berkembang, menunggu utang terlunasi, menunggu doa-doa dikabulkan. Namun tanpa kita sadari, sebelum Allah melapangkan rezeki seorang hamba, seringkali Allah terlebih dahulu membimbing langkah-langkahnya. Bimbingan itu tidak selalu berupa sesuatu yang luar biasa. Kadang hadir dalam kejadian-kejadian sederhana, dalam perubahan hati, dalam kebiasaan yang mulai berubah, dalam pertemuan dengan orang-orang yang baik, dalam kemudahan meninggalkan sesuatu yang tidak halal, atau dalam kesadaran untuk lebih mendekat kepada Allah. Sahabatku, hari ini kita akan merenungkan 10 isyarat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bahan muhasabah bahwa Allah sedang membimbing kita menuju rezeki yang lebih luas dan halal. Bukan sebagai kepastian terhadap perkara gaib, karena hanya Allah yang maha mengetahui seluruh takdir. Namun sebagai renungan agar kita semakin bersyukur, semakin memperbaiki diri, dan semakin yakin bahwa setiap langkah yang Allah arahkan selalu mengandung kebaikan. Semoga hati kita semakin tenang, semoga iman kita semakin kuat, dan semoga Allah membimbing setiap langkah kita menuju rezeki yang halal, penuh keberkahan dan membawa kebahagiaan dunia serta akhirat. Yang pertama, Allah memudahkanmu meninggalkan rezeki yang meragukan. Sahabat namun kolbu, ada kalanya seseorang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi, ada peluang mendapatkan keuntungan yang besar, namun di sisi lain, hatinya merasa tidak tenang. Ia mulai bertanya, apakah jalan ini benar-benar halal? Apakah Allah meridhoi cara ini? Kemudian, tanpa disangka-sangka, Allah memudahkan dirinya menjauh dari jalan tersebut. Mungkin peluang itu batal, mungkin kerjasama itu tidak jadi terjadi. Mungkin usahanya berubah arah. Saat itu, boleh jadi ia merasa kecewa. Namun beberapa waktu kemudian, ia menyadari bahwa Allah sedang menyelamatkannya. Sahabatku, tidak semua yang tampak menguntungkan akan membawa keberkahan. Kadang Allah menutup satu pintu agar kita tidak memasuki jalan yang penuh mudarat. Allah bukan sedang menghalangi rezeki, Allah sedang menjaga hati dan kehidupan kita. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah meninggalkan sesuatu yang syubhat, lebih berhati-hati dalam mencari nafkah, lebih takut kepada Allah daripada tergoda keuntungan sesaat, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang membimbingmu menuju rezeki yang lebih bersih, dan rezeki yang bersih akan lebih menenangkan hati daripada keuntungan besar yang menghilangkan keberkahan. Yang kedua, hatimu mulai lebih mencintai kejujuran daripada keuntungan yang cepat. Sahabat namun kolbu, di zaman yang penuh persaingan, kejujuran kadang terasa berat. Ada godaan untuk melebih-lebihkan, ada godaan untuk menyembunyikan kekurangan, ada godaan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Namun ketika Allah mulai membimbing seorang hamba, terjadi perubahan yang sangat indah.
hatinya mulai lebih mencintai kejujuran, walaupun harus kehilangan sebagian keuntungan, walaupun jalannya menjadi lebih panjang, walaupun hasilnya tidak secepat orang lain. Sahabatku, orang yang jujur mungkin tidak selalu menjadi yang tercepat, namun ia akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan hati. Ia dapat tidur tanpa rasa takut, ia tidak gelisah karena menyembunyikan kebohongan, ia tidak khawatir suatu hari keburukannya terbongkar, karena hidupnya dibangun di atas kejujuran. Jika akhir-akhir ini engkau lebih memilih berkata benar, lebih berhati-hati menjaga amanah, lebih rela kehilangan keuntungan daripada kehilangan keberkahan, maka jangan anggap itu sebagai kerugian, karena boleh jadi itulah cara Allah sedang membimbingmu menuju rezeki yang benar-benar membawa kebaikan. Sahabat namun kolbu, Allah sering membimbing hambanya melalui perubahan hati sebelum mengubah keadaan hidupnya. Ketika hati mulai mencintai kejujuran, ketika hati mulai menjauhi yang meragukan, sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan tempat yang lebih baik untuk menerima rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Teruslah menjaga niatmu, teruslah memperbaiki amalmu, karena setiap langkah kecil menuju kehalalan akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Sahabat namun kolbu, seringkali kita memohon kepada Allah agar dibukakan pintu rezeki, namun tanpa kita sadari, sebelum pintu itu dibuka, Allah terlebih dahulu membentuk hati yang akan menerimanya. Karena rezeki yang besar tanpa hati yang siap bisa menjadi ujian, sedangkan hati yang matang akan mampu menjaga setiap nikmat agar tetap berada di jalan yang diridhoinya. Maka jangan heran jika akhir-akhir ini Allah lebih banyak memperbaiki akhlakmu daripada langsung mengubah keadaanmu, karena perubahan hati adalah awal dari keberkahan yang sesungguhnya. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, Allah mempertemukan dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Sahabat namun kolbu, dalam kehidupan, tidak semua pertemuan terjadi secara kebetulan. Ada orang yang Allah hadirkan untuk menghibur kita, ada yang Allah hadirkan untuk menguji kesabaran kita, ada pula yang Allah hadirkan untuk membimbing kita semakin dekat kepadanya. Subhanallah, betapa besar nikmat ketika Allah mempertemukan kita dengan lingkungan yang baik. Mungkin engkau mulai memiliki sahabat yang mengingatkan sholat, ada rekan kerja yang mengajak bersedekah, ada guru yang menguatkan iman, ada keluarga yang semakin rajin menghadiri majelis ilmu. Atau mungkin engkau tanpa sengaja menemukan kajian, bacaan atau nasihat yang perlahan mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Sahabatku, jangan pernah meremehkan pertemuan seperti itu, karena boleh jadi itulah salah satu cara Allah membimbingmu. Manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia bertumbuh. Jika setiap hari kita berada di tengah orang-orang yang gemar mengingat Allah, maka hati kita pun akan lebih mudah hidup. Sebaliknya, jika kita terus berada di lingkungan yang menjauhkan dari Allah, hati akan perlahan mengeras tanpa kita sadari. Jika akhir-akhir ini Allah mempertemukanmu dengan orang-orang yang jujur, yang rendah hati, yang rajin beribadah, yang senang berbagi, maka jagalah hubungan baik dengan mereka, karena boleh jadi melalui merekalah Allah sedang menuntun langkahmu menuju kehidupan yang lebih berkah. Yang keempat, engkau mulai lebih berhati-hati menggunakan waktu. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika waktu terasa berlalu begitu saja. Hari demi hari habis untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat. Berjam-jam digunakan untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, atau dihabiskan dalam kesibukan yang tidak mendekatkan kita kepada Allah. Namun ketika Allah mulai membimbing seorang hamba, terjadi perubahan yang sangat lembut. Ia mulai menghargai waktu. Pagi dimulai dengan doa, sholat tidak lagi ditunda, ada waktu khusus untuk membaca Al-Quran, ada waktu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk beristirahat.
dan ada waktu untuk bermuhasabah sebelum tidur. Sahabatku, waktu adalah salah satu rezeki terbesar yang Allah titipkan. Namun seringkali justru rezeki inilah yang paling mudah disia-siakan. Orang yang pandai menjaga waktu biasanya juga lebih mudah menjaga amanah, lebih disiplin dalam bekerja, lebih teratur dalam beribadah, dan lebih tenang menjalani kehidupan, karena ia tidak membiarkan harinya habis tanpa tujuan. Jika akhir-akhir ini engkau mulai mengurangi hal-hal yang sia-sia, lebih senang mengisi waktu dengan belajar, beribadah, bekerja, atau berkumpul bersama keluarga, maka bersyukurlah, karena Allah sedang mengajarkanmu menghargai nikmat yang sangat berharga, dan orang yang pandai menjaga waktu akan lebih siap menerima amanah yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, lingkungan yang baik dan kebiasaan menghargai waktu adalah dua nikmat yang seringkali menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan. Jangan pernah menganggap keduanya sebagai hal yang biasa, karena melalui sahabat yang soleh, melalui nasihat yang baik, dan melalui waktu yang digunakan dengan penuh manfaat, Allah sedang membimbing seorang hamba menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih bermanfaat, dan lebih dipenuhi keberkahan. Teruslah memilih lingkungan yang menguatkan iman. Teruslah menjaga waktumu dengan sebaik-baiknya, karena setiap detik yang digunakan untuk mencari ridha Allah tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sahabat namun kolbu, dalam perjalanan menuju rezeki yang penuh keberkahan, Allah tidak hanya membuka pintu-pintu di luar diri kita, Allah juga membuka pintu-pintu di dalam hati kita. Karena sesungguhnya rezeki yang halal bukan sekedar tentang bertambahnya penghasilan, tetapi tentang bertambahnya kedewasaan, bertambahnya keimanan, bertambahnya rasa syukur, dan bertambahnya keyakinan bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhan hambanya. Semakin hati dibimbing, semakin kita memahami bahwa keberhasilan sejati adalah ketika dunia berada di tangan namun Allah tetap berada di dalam hati. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, engkau mulai menikmati proses ikhtiar dan tidak lagi tergesa-gesa mengejar hasil. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika kita begitu gelisah menunggu hasil. Setiap hari ingin segera melihat perubahan, setiap usaha harus langsung berhasil, setiap doa harus segera terkabul. Jika belum terjadi, hati mulai dipenuhi rasa kecewa. Namun ketika Allah mulai membimbing seorang hamba, terjadi perubahan yang sangat menenangkan. Ia tetap bekerja keras, ia tetap belajar, ia tetap memperbaiki usahanya. Namun ia tidak lagi memperbudak oleh rasa ingin serba cepat. Ia mulai menikmati prosesnya. Mengapa? Karena ia memahami bahwa setiap proses adalah bagian dari pendidikan Allah. Ketika kita belajar bersabar, Allah sedang memperkuat hati. Ketika kita belajar istiqomah, Allah sedang membangun karakter. Ketika kita belajar bangkit setelah gagal, Allah sedang mengajarkan ketangguhan. Sahabatku, seringkali hasil yang paling indah lahir dari proses yang paling panjang. Pohon yang akarnya kuat tidak tumbuh dalam satu malam. Begitu pula iman, begitu pula akhlak, begitu pula keberkahan rezeki. Semuanya membutuhkan waktu. Jika akhir-akhir ini engkau mulai menikmati perjuanganmu, lebih bersyukur atas setiap kemajuan kecil, lebih tenang menjalani proses, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang mengajarkanmu menjadi pribadi yang siap menerima nikmat tanpa kehilangan rasa syukur. Yang keenam, hatimu lebih mudah bersyukur atas nikmat-nikmat kecil. Sahabat namun kolbu, ada satu perubahan yang sangat halus namun sangat besar nilainya di sisi Allah, yaitu ketika hati mulai mudah bersyukur. Dahulu, mungkin kita hanya bersyukur ketika memperoleh sesuatu yang besar. Kita mendapat pekerjaan, ketika usaha berkembang, ketika kembali membeli sesuatu yang diinginkan. Namun kini kita mulai mengucapkan Alhamdulillah atas hal-hal yang sederhana. Masih bisa bangun untuk sholat subuh, masih bisa memeluk kedua orang tua, masih bisa menikmati makanan yang halal, masih diberi kesehatan,
masih diberi kesempatan untuk bertaubat, masih diberi umur untuk memperbaiki diri. Subhanallah. Bukankah semua itu adalah nikmat yang luar biasa? Sahabatku, orang yang pandai bersyukur akan selalu merasa kaya. Bukan karena hartanya paling banyak, tetapi karena hatinya dipenuhi rasa cukup. Sedangkan orang yang tidak pandai bersyukur akan terus merasa miskin, walaupun memiliki banyak harta, karena hatinya selalu merasa kurang. Allah mencintai hamba yang melihat nikmatnya dalam setiap keadaan. Ketika lapang, ia bersyukur. Ketika sempit, ia tetap menemukan alasan untuk bersyukur. Karena ia yakin selama Allah masih memberinya iman, masih memberinya kesempatan beribadah, masih memberinya kehidupan, maka masih ada begitu banyak nikmat yang layak disyukuri. Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering mengucapkan Alhamdulillah, lebih menikmati kebersamaan daripada kemewahan, lebih bahagia dengan hati yang tenang daripada sekedar banyaknya harta, maka jagalah hati itu. Karena hati yang pandai bersyukur adalah hati yang sedang Allah persiapkan untuk menerima keberkahan yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, menikmati proses dan memperbanyak rasa syukur adalah dua tanda bahwa Allah sedang mendewasakan hati seorang hamba. Mungkin keadaan di sekelilingmu belum berubah sepenuhnya, namun jika hatimu mulai berubah, sesungguhnya itulah awal dari perubahan yang paling penting. Teruslah melangkah dengan sabar, teruslah bekerja dengan jujur, teruslah memperbanyak syukur, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang terus memperbaiki dirinya. Dan dari hati yang penuh syukur, Allah akan menumbuhkan rezeki yang halal, ketenangan yang mendalam, dan keberkahan yang mengalir hingga kepada keluarga serta orang-orang yang kita cintai. Sahabat namun kolbu, semakin kita berjalan mendekat kepada Allah, semakin kita memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam tangan. Rezeki adalah apa yang Allah izinkan menetap di dalam hati. Karena ada orang yang hartanya banyak tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Dan ada orang yang hidup sederhana namun wajahnya selalu dipenuhi ketenangan. Perbedaan itu bukan semata-mata karena jumlah yang dimiliki, tetapi karena keberkahan yang Allah titipkan. Dan keberkahan itu seringkali dimulai ketika Allah membimbing hati seorang hamba untuk menjadi lebih baik. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, engkau mulai lebih senang berbagi daripada menumpuk untuk diri sendiri. Sahabat namun kolbu, ada satu perubahan yang sangat lembut, namun memiliki makna yang sangat dalam, yaitu ketika hati mulai merasa bahagia saat dapat memberi. Dahulu, mungkin kita berpikir bahwa kebahagiaan hanya datang ketika menerima gaji, menerima hadiah, menerima pujian, menerima keuntungan. Namun ketika Allah mulai membimbing hati, cara pandang itu perlahan berubah. Kini, ada kebahagiaan yang muncul ketika melihat orang lain tersenyum karena bantuan kita. Ada ketenangan ketika bisa menyisihkan sedikit rezeki untuk sedekah. Ada rasa syukur ketika dapat mentraktir orang tua. Ada kebahagiaan ketika mampu membantu saudara yang sedang kesulitan. Subhanallah. Bukankah itu adalah tanda bahwa hati sedang dipenuhi kasih sayang? Sahabatku, Allah tidak melihat besar kecilnya pemberian. Allah melihat keikhlasan yang mengiringinya. Boleh jadi, sedekah yang nilainya kecil di mata manusia justru sangat besar di sisi Allah. Karena diberikan saat kita sendiri sedang membutuhkan. Karena diberikan tanpa diketahui siapapun. Karena diberikan hanya demi mencari ridha Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih ringan berbagi, lebih mudah membantu, lebih senang melihat orang lain bahagia, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang memperluas hatimu sebelum memperluas rezekimu. Dan hati yang luas akan mampu menjaga nikmat ketika Allah menambah karunia-Nya. Yang kedelapan, engkau mulai menjaga amanah sekecil apapun. Sahabat namun kolbu, salah satu akhlak yang paling dicintai Allah adalah amanah. Namun amanah bukan hanya tentang memegang jabatan besar. Amanah dimulai dari hal-hal kecil. Mengembalikan barang pinjaman tepat waktu, menepati janji, datang sesuai waktu yang telah disepakati,
menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Semua itu adalah bentuk amanah. Sahabatku, orang yang menjaga amanah sedang membangun sesuatu yang sangat berharga, yaitu kepercayaan. Dan kepercayaan adalah salah satu pintu rezeki yang sering tidak disadari. Banyak kesempatan besar datang bukan hanya karena kepandaian, tetapi karena seseorang dikenal jujur, dikenal dapat dipercaya, dikenal bertanggung jawab. Subhanallah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan telah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya? Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, hal itu mengajarkan kepada kita bahwa akhlak yang baik adalah modal yang sangat besar dalam kehidupan. Jika akhir-akhir ini engkau semakin berhati-hati menjaga titipan, semakin takut mengecewakan orang lain, semakin sungguh-sungguh menyelesaikan tanggung jawab, maka jagalah kebiasaan itu, karena Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang layak menerima amanah yang lebih besar. Dan setiap amanah yang dijaga dengan ikhlas akan menjadi sebab bertambahnya keberkahan dalam hidup. Sahabat namun kolbu, gemar berbagi dan menjaga amanah adalah dua akhlak yang menunjukkan bahwa hati sedang dibimbing menuju kedewasaan iman. Mungkin belum semua impianmu terwujud, namun jika Allah telah menjadikanmu ringan memberi dan dapat dipercaya oleh banyak orang, sesungguhnya engkau sedang menerima nikmat yang sangat besar. Teruslah menjaga keikhlasan, teruslah menjaga amanah, karena Allah mencintai hamba yang dapat dipercaya, yang tidak kikir terhadap kebaikan, dan yang menjadikan setiap nikmat sebagai jalan untuk semakin mendekat kepadanya. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan hari ini. Semoga setiap pelajaran yang kita renungkan bersama menjadi cahaya yang menerangi hati kita, menguatkan langkah kita, dan mencari rezeki yang halal, serta menumbuhkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian. Kadang kita mengira bahwa bimbingan Allah selalu hadir dalam bentuk yang besar, padahal seringkali bimbingan itu hadir melalui perubahan-perubahan kecil yang terjadi di dalam hati, perubahan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain, namun sangat berarti di sisi Allah. Mari kita lanjutkan dengan dua isyarat terakhir. Yang kesembilan, engkau mulai merasa tenang meskipun rezeki belum sepenuhnya bertambah. Sahabat namun kolbu, ada satu perubahan yang sangat indah ketika Allah mulai membimbing seorang hamba. Dahulu, ketika penghasilan belum bertambah, hati mulai gelisah, mudah takut, mudah panik, seolah kebahagiaan hanya bergantung pada angka yang dimiliki. Namun perlahan Allah mengubah cara pandang itu. Rezeki mungkin belum berubah banyak, pekerjaan mungkin masih sama, usaha mungkin masih dalam proses berkembang, tetapi hati menjadi lebih tenang. Mengapa? Karena keyakinan kepada Allah semakin kuat. Engkau mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya uang, rezeki adalah kesehatan, rezeki adalah keluarga yang saling menyayangi, rezeki adalah kesempatan beribadah, rezeki adalah sahabat yang baik, rezeki adalah hati yang mampu bersyukur. Sahabatku, ketika Allah memberikan ketenangan, sesungguhnya Dia sedang menghadiahkan salah satu rezeki terbesar. Sebab banyak orang yang memiliki harta melimpah, namun tidak mampu menikmati hidupnya. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi setiap hari dipenuhi rasa syukur. Tidurnya nyenyak, ibadahnya khusyuk, keluarganya penuh kasih sayang. Bukankah itu juga kekayaan yang luar biasa? Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih damai, lebih sedikit mengeluh, lebih mudah bersyukur meskipun keadaan belum sempurna, maka bersyukurlah, karena Allah sedang memenuhi hatimu dengan keberkahan yang menjadi fondasi bagi nikmat-nikmat berikutnya. Yang ke-10, engkau semakin yakin bahwa jalan halal selalu lebih indah daripada jalan yang cepat. Sahabat namun kolbu,
Di zaman yang serba cepat, godaan untuk mengambil jalan pintas begitu besar. Ada yang tergoda memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Ada yang rela mengorbankan amanah demi harta. Ada yang menghalalkan segala cara demi terlihat berhasil. Namun ketika Allah membimbing hati seorang hamba, terjadi perubahan yang sangat menenangkan. Ia tidak lagi tergoda oleh jalan yang meragukan. Ia lebih memilih berjalan perlahan, tetapi dengan hati yang tenang. Ia lebih memilih penghasilan yang sederhana namun halal daripada keuntungan besar yang membuat hati gelisah. Sahabatku, jalan halal memang kadang terasa lebih panjang, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kejujuran, membutuhkan pengorbanan. Namun di ujung perjalanan itu, ada keberkahan, ada ketenangan, ada ridha Allah. Dan itulah tujuan terbesar seorang mukmin. Karena apa gunanya memiliki banyak harta jika hati jauh dari Allah? Apa gunanya memperoleh keuntungan jika keluarga kehilangan keberkahan? Apa gunanya dunia melimpah jika akhirnya akhirat justru terabaikan? Sahabat namun kolbu, jika hari ini engkau tetap memilih jujur ketika orang lain berbuat curang, tetap memilih amanah ketika ada kesempatan berkhianat, tetap memilih halal meskipun hasilnya belum sebesar yang diharapkan, maka jangan pernah merasa rugi, karena sesungguhnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sekedar keuntungan sesaat. Allah sedang menyiapkan hati yang damai, kehidupan yang berkah, dan rezeki yang membawa kebaikan hingga akhirat. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah bersama-sama merenungkan 10 isyarat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi pengingat bahwa Allah sedang membimbing langkah seorang hamba menuju rezeki yang lebih luas dan halal. Kita belajar bahwa Allah memudahkan kita meninggalkan jalan yang meragukan. Allah menanamkan kecintaan kepada kejujuran. Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Allah mengajarkan kita menghargai waktu. Allah membuat kita menikmati proses ikhtiar. Allah melembutkan hati agar pandai bersyukur. Allah menjadikan kita ringan berbagi. Allah melatih kita menjaga amanah. Allah menghadiahkan ketenangan sebelum bertambahnya rezeki. Dan akhirnya, Allah menguatkan keyakinan kita bahwa jalan halal selalu menjadi jalan yang paling indah. Sahabatku, jika hari ini engkau masih berjuang, jangan menyerah. Jika hari ini doa-doamu masih menunggu jawaban, teruslah bersabar. Jika hari ini hasil usahamu belum seperti yang diharapkan, teruslah bekerja dengan jujur, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang memilih jalan yang benar. Ingatlah, boleh jadi Allah belum mempercepat datangnya rezekimu, karena Allah sedang memperkuat imanmu. Boleh jadi Allah belum membukakan pintu yang besar, karena Allah sedang membentuk akhlakmu. Dan ketika hati telah siap, Allah akan menghadirkan nikmat itu dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah engkau bayangkan. Teruslah menjaga salatmu, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah membaca Al-Quran, teruslah berbakti kepada kedua orang tua, teruslah menjaga silaturahmi, teruslah membantu sesama, teruslah bekerja dengan penuh amanah, dan jangan pernah lelah memperbaiki niatmu. Karena rezeki yang paling indah adalah rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai ibadah, semakin rendah hati, dan semakin bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing setiap langkah kita menuju jalan yang halal, melapangkan rezeki kita dengan keberkahan yang berlimpah, menjaga hati kita agar tetap bersih, menguatkan iman kita dalam setiap ujian, menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh kasih sayang, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat namun kolbu, jika renungan hari ini memberikan manfaat bagi hati Anda, mari kita sebarkan kebaikan ini kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like, agar semakin banyak orang yang kembali yakin bahwa rezeki yang halal selalu lebih indah daripada rezeki yang diperoleh dengan cara yang keliru. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, bimbing langkahku menuju rezeki yang halal. Lapangkan hatiku dengan syukur, kuatkan imanku dalam kesabaran, dan jadikan hidupku penuh keberkahan."
Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa Allah tidak hanya memberikan rezeki kepada hambanya, tetapi juga membimbing setiap langkah menuju rezeki yang paling baik, paling bersih dan paling membawa ketenangan. Share video ini kepada keluarga, sahabat dan siapa saja yang sedang berjuang mencari nafkah, agar mereka semakin yakin bahwa setiap ikhtiar yang dilakukan dengan kejujuran, kesabaran dan tawakal tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama, mengambil hikmah dari kehidupan, memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur dan menjadikan setiap hari sebagai langkah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga hati kita dalam cahaya hidayahnya, melimpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.